Puji Tuhan, selamat tahun baru. Haleluya, berikan senyum kiri kanan saudara. Yang mau berikan donat nanti sebentar. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita buka firman Allah. Ketika kita duduk di dalam hadirat Tuhan, di antara Natal dan Tahun Baru kembali Tuhan begitu setia. Dengan sangat luar biasa dan ajaib Tuhan memberikan firman kepada kita semua. Mari kita buka Ibrani pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-22. Dari 21 sampai 22. 1, 2, 3. Ibrani pasal 7 ayat 21 dan 22. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Demikianlah Alkitab berkata, Yesus jaminan hidupku. Ya saudara, ya lagu ini saudara merupakan sebuah perkataan firman, deklarasi firman. Bahwa saya dan saudara di 2024, saudara dijamin oleh Tuhan Yesus. Saudara, perjanjian yang lebih kuat. Bilang kiri kanan saudara, perjanjian yang lebih kuat. Saya katakan kemarin begini, semua di muka bumi ini tunduk kepada kekuatan yang lebih kuat. Besi tunduk kepada karat. Saudara ya, air, saudara ya, bahkan Alkitab mengatakan saudara, hari-hari ini gunung batu, saudara bisa apa? Hancur oleh apa? Firman Allah yaitu palu. Kemudian saudara, nuklir bisa apa saudara? Tunduk kepada Iron Dome. Kekuatan binatang bisa tunduk kepada kekuatan manusia. Gelap tunduk pada terang. Kematian tunduk kepada kehidupan. Jadi mana yang lebih kuat? Itu yang berkuasa. Hari ini Tuhan berkata, Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Saudara memegang yang terkuat. Amin. Yaitu Kristus Yesus. Bilang kiri kanan, 2024 ada jaminan bagimu. Amin. Adalah jaminan. Firman ini Tuhan saudara suarakan, Tuhan dengungkan menjadi sebuah patokan. Menjadi sebuah pegangan. Menjadi sebuah standar. Menjadi sebuah sandaran. Menjadi sebuah andalan. Amin. Satu-satunya yang andalkan, yaitu apa? Firman. Firman telah menjamin Yesus adalah perjanjian yang lebih kuat. Saya katakan kemarin, saya rewind sedikit, saudara, ada krisis yang terjadi di masa Yusuf. Krisis di mana Alkitab mengatakan, kemarin tidak ada ayatnya ya saudara, di mana ada 7 tahun masa kesusahan. Dan susahnya sangat susah. Tapi didahului dengan 7 tahun masa kelimpahan. Saudara, Alkitab mengatakan, mari kita lihat di dalam Kejadian. Pasalnya yang ke-41, firman Tuhan bilang. Kejadian, 41 ayatnya yang ke-30, 31. Mari kita baca. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini. Karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Saudara lihat, ada krisis sampai orang lupa apa arti kelimpahan. Tapi saudara tahu, di krisis yang begitu menggigit, sampai DP bekas kelimpahan, tidak ada DP bekas saudara. Alkitab bilang apa? Sebab itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan. Saudara, di tengah krisis, depresi, di tengah krismon saudara, Tuhan memelihara umatnya. Yusuf diutus oleh Tuhan untuk memberi makan seluruh dunia. Boleh mic saya ditambah sedikit? Saudara, ini adalah sebuah pesan. Saya tidak tahu kalau ini sebuah nubuatan. Tapi yang saya tahu, ke depan 2024
Apapun boleh jadi. Apapun boleh jadi. Bahkan seantara dunia hari itu minta makan kepada satu orang yang bernama Yusuf. Dan hari itu Yakub berdasarkan perjanjian Abraham dipelihara oleh Tuhan dengan dikirimkannya Yusuf. Itulah sebabnya saya berani untuk mengatakan, ketika terjadi apapun di muka bumi ini di 2024, Tuhan menjamin engkau. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah melepaskan firman-Nya. Di Venezuela bahkan orang lupa kalau negeri itu pernah makmur, karena ayam satu potong harga 1 miliar lebih. Sampai hari ini belum pulih. Saudara, sampai hari ini orang mulai lupa kalau Gaza pernah limpah. Dengan banyaknya mayat yang bertumpukan yang tidak sempat dikubur, naikah manol, orang lupa kalau Gaza pernah melimpah. Saya berdoa, semua bisa datang tiba-tiba, tapi Tuhan pegang saya dan saudara. Hari ini Yusuf itu, saudara, dipelihara oleh Allah. Demikianlah engkau dan aku mendapatkan penyediaan ilahi. Saya berdoa, tangkap baik-baik pesan Tuhan hari-hari ini. Oh, tuliskan bukan di loh batu tapi di loh hati. Pegang dengan baik dan ingat biar firman itu terngiang-ngiang. Apapun boleh jadi di 2024. Saudara, tetapi apa saudara? Ada janda di Sarfat 3 tahun 6 bulan. Entah kenapa di saat semua langit tertutup, mati karena kelaparan. Di loteng rumahnya malaikat turun naik. 3 tahun 6 bulan ada malaikat yang standby, mengirimkan tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, tidak akan pernah habis sampai Tuhan mencurahkan, oh saudara, hujan di muka bumi 3 tahun setengah. Bukankah nubuatan hari-hari ini 3 tahun setengah akan melewati masa kesusahan? Saya berdoa kita tetap open heaven. Itulah sebabnya sebagaimana janda memberi makan Elijah, saya berdoa sebagaimana Yusuf punya gudang, saudara, punya lumbung. Kejadian 41 ayatnya yang ke-56. Dari 55. Dengar baik, saudara. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. 56. Kelaparan itu merajalela. So, jadi raja itu lapar di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. 56. Saudara, ada lumbung atau gudangnya Yusuf, tapi lumbung Yusuf tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada seseorang di Alkitab, orang kaya yang bodoh. Dia bangun lumbung, dia bilang, beristirahatlah jiwaku, aku sudah punya tabungan-tabungan, for me. Dan Tuhan berkata, engkau orang kaya bodoh, pulang Ana. Saya berdoa, lumbung atau tabungan saudara, jangan pakai untuk diri sendiri. Pakai untuk pekerjaan Allah. Dan semua akan tetap terus mengalir dan berputar. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kalau ada gudang, pakai untuk Tuhan. Pakai untuk Tuhan. Ada lumbung, pakai untuk Tuhan. Karena begitu lumbung tak tutup di atas, habis orang. Sepanjang lambung terbuka, beri, itu akan berputar. Oh, takaran yang baik, takaran yang terus dipadatkan, akan terus melimpah. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Hai lumbungku, gudangku, ada banyak barang. Hari-hari ini banyak orang lapar. Ada yang lapar belas kasihan, berikan kasih sayang. Berikan pengharapan. Apa ruginya kita tersenyum buat orang lain? Apa ruginya kita berbelas kasihan kepada orang lain? Apa
Apa ruginya kita bagi beras untuk orang lain? Bahkan saudara akan lihat, saudara, engkau dan aku, kata Pak Gembala, berasap terus. Dari Natal saudara ya, saya terus habis undang ini, undang itu. Sebentar lah ada undangan. Pagi sore, memang kelimpahan dari seberang laut. Semua tuh ikan-ikan saudara datang. Helekapiting, ya, begini saudara. Ya, saudara, itu yang namanya penyediaan ilahi. Amin. Beberapa dari kita, bahkan banyak dari kita, Tuhan mau beri gudang. Tuhan mau beri lumbung. Makanya Tuhan kasih firman ini. Yang punya lumbung, awas kong berbagi. Kita kuat. Haleluya. Ngengat dan karat akan merusaknya. Haleluya. Kenapa saya bicara ini? Bu, jangan berbuat begitu ngengat dan karat. Enggak, karena ini adalah sebuah kunci aliran saudara. Kenapa yang dipercaya Yusuf? Yusuf punya belas kasihan. Yusuf tidak akan tahan barang. Karena kalau dia tahan, mati orang. Hanya orang-orang yang punya hati yang akan Tuhan percayakan ini. Sayang sekali beberapa orang Tuhan sudah skip dari daftar. Tapi bukan ada di sini. Karena berubah fokus. Ketamakan dan keserakahan, waspadalah. Haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini kita dapatkan ketika kita duduk di hadirat Tuhan. Jagalah hati kita karena Tuhan mau percayakan banyak. Karena Tuhan mau percayakan melimpah. Karena engkau adalah orang yang akan Tuhan pakai sebagai Yusuf di akhir zaman. Di pemerintahan, biayai lawatan, tolonglah hamba-hamba Tuhan. Tolonglah orang-orang yang membutuhkan. Bagi apa yang ada padamu. Dan engkau lihat, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta roti. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan begitu melimpah. Nah, hari ini tiba-tiba Tuhan mengingatkan lagi. Sebuah perkataan lebih kuat. Makanya dikatakan firman Allah Ibrani 7 ayat 22, Yesus Kristus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Dan Tuhan terus mengingatkan, dari subuh tadi lebih kuat, lebih kuat. Maksudnya apa ini Tuhan? Ternyata firman Tuhan ini saudara, di dalam perjanjian Yesus ada yang namanya Ibrani pasal 12. Ayatnya yang ke-24. Yuk kita baca. Ini yang menjamin kita di 2024. 2, 3. Oh iya, pas ayatnya 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di saat apa? Ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Maju. Satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita ucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mundur tadi ayat 24. Saudara, di dalam darah perjanjian itu, saudara, di dalam perjanjian baru itu ada yang lebih kuat. Apa itu? Dikatakan firman Allah kepada darah pemercikan yang suaranya, bicaranya, suaranya, saudara, lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, suara darah lebih kuat daripada Isabel. Isabel membuat orang bahkan dalam kapasitas Elia totofore. Saudara ya, darah Yesus lebih kuat daripada suara Goliat yang membuat Saul ketakutan.
Saya berdoa hari-hari ini semua Goliat yang bicara tentang spirit antikris, jari-jari kakinya 6. Saudara, kalau orang 5, dia 6, jari tangan 6, totalnya 24. Saudara, 6, tingginya 6 hasta sejengkal. 6. Saya tidak peduli apa rancangan antikris di akhir zaman ini. Yang saya tahu, suara darah lebih kuat. Darah Yesus melindungi engkau, mengcover engkau. Kita mendengar hari-hari ini ada akan dilepaskan nyamuk bionik, dan itu akan dilepaskan pada bulan November di Bali dengan penyakit sampar bahkan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Kenapa? Karena darah Yesus menjamin engkau di 2024. Jangan takut, ada kesembuhan ilahi, ada kesehatan ilahi, ada proteksi ilahi yang menyertai saya dan saudara. Saudara, kuasa darah Yesus begitu ajaib. Kenapa? Karena darah bicara penebusan. Darah menebus saya dan saudara dari lubang maut. Saudara, kalau ada bola, kalau ditaruh di tangan saya, saudara, bola kaki, paling saudara ya, itu bola yang harganya mungkin 25.000, hanya 25.000. Tetapi kalau bola itu di tangan Beckham, biarkan Beckham main bola itu. Dan saudara tahu, tiba-tiba harga bola menjadi 1 miliar. Bola yang disepak oleh Beckham tiba-tiba melambung tinggi. Harganya naik. Terus Beckham lihat tanda tangan. Tiba-tiba dijual jadi mahal. Kenapa? Karena di tangan Beckham. Saya berdoa, berikan hidupmu dan hidupku di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Di tahun baru, serahkan hidup saudara di tangan Tuhan. Kalau di tangan pemabo, tuh bola cuma masuk di got. Bola yang sama, balumpur. Ya, sudah bola yang sama, diinjak, buang di tanpa sampah. Tapi kalau bola di tangan Beckham, oh dilelang, mahal. Ditandatangani, mahal. Dipajang, kenapa? Tergantung di tangan siapa. Saya berdoa, pegang dengan baik pesan ini. Engkau yang jauh daripada Tuhan, jangan serahkan hidupmu kepada dunia, akan berakhir di got. Saya sedih, saudara. Saya bilang begini, kenapa ya? Kalau setiap kali Idul Fitri, ada mungkin, tapi jarang orang mau. Kenapa supaya hari-hari ini orang celik matanya, buka matanya. Kenapa itu harus terjadi? Di saat kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Saya dan saudara harus jadi terang dan garam di luar sana. Makanya saudara ada toh jemaat di sini pungpang. Tidak ada. Sudah clean. Amin. Kenapa saudara? Inilah yang dinamakan dengan hari kejijikan di mata Allah. Harusnya itu adalah hari berkat. Hari ucapan syukur dikatakan akan datang goncangan, bukan cuma bumi mau bergoncang. Langit juga akan bergoncang, saudara. Langit, bumi, laut, darat, udara akan bergoncang. Ketika Tuhan memberi firman-Nya, supaya Tuhan buktikan saudara unshakable. Tidak bisa digoncangkan karena ada darah Yesus. Perjanjian darah sebelum bagi orang, ya saudara, orang Yahudi
pada zaman dulu, kenapa dalam perjanjian darah itu ada pertukaran jubah? Makanya saudara, jubah Yesus kan mereka ambil. Waktu di kayu salib, jubah Yesus, saudara, mereka telanjangi Yesus. Supaya saya dan saudara yang pakai jubah dunia, jubah kotor, memiliki jubah baru. Pengorbanan darah, terjadi pertukaran nama. Makanya nama kita dikatakan diukir dalam bahasa asli, bukan ditulis. Diukir, makanya tangan Yesus harus dicucuk. Harus ada ukiran paku. Ada nama saya dan nama saudara. Dan Kristus dari Allah menjadi anak manusia. Kenapa terjadi pertukaran? Yakub menjadi Israel. Ada kata El yang artinya Elohim. Mulai hari ini saya dan saudara punya nama baru. Saya dan saudara, Alkitab berkata bahwa kita seperti sampah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia-Nya, dengan perjanjian darah, engkau dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Begitu dahsyatnya perjanjian ini. Bahkan oleh nama, contoh, ketika seseorang menikah, otomatis seperti saya, nama saya Francisca Kambei. Ketika saya menikah, ditambahkan Winowoda Kambei. Memanggil Ibu Winowoda, Ibu Winowoda. Tak bilang Winowoda mana ini? Orang kakak adik 7 Winowoda semua. Ya saudara, kenapa? Otomatis apa yang dipunyai oleh suami saya, milik saya. Suami saya ini melarang kalau kita bilang ini mana kunci oto. Kenapa? Karena apa yang dia punya menjadi milik saya. Tidak usah ditulis saudara, itu sudah terjadi dengan otomatis. Apa yang menjadi dompetnya, oh dompet saya. Jangan ada suami-suami di sini bilang ini, kayak pengen buka-buka tapi dompet. Ini sejak kita menikah menjadi dompet milik bersama. Kau sudah lupa kayak itu? Aduh, bapak-bapak bingung, bahaya ini. Anak saya Kif bilang begini, 2 bulan terakhir ini dompet papi cuma foto. Kita bilang papi so pandai. Karena apa? Begitu taruh uang, dalam beberapa menit semua merasa itu dompet bersama-sama. Dia bilang cuma KTP ini mami, cuma foto ini mami. Ya saudara, kenapa? Iya saudara, nggak bisa bilang begini. Oh kecuali ada orang dari luar. Oh kalau so datang di sini kau buka-buka Pak Gembala dompet kita semua agak jahat. Apa maksudnya ini dia? Iya kan? Tapi kalau begitu juga HP istri. Jangan marah kalau suami buka-buka. Nggak usah pakai DP PIN. Begini. Tanya di orang hukum. Ada PIN begini. Gulung ke sana, gulung kemari. Ibu-ibu, biarkan suami mau buka. Nggak usah pakai PIN. Karena itu otomatis. Begitu terjadi ikatan janji setia sampai maut memisahkan, sudah itu. Ya dompet milik bersama, oto milik bersama. Nggak ada yang bilang ini boleh naik tapi oto ini boleh. Haleluya. Begitu saudara dan saya, saudara dipertunangkan kata firman Allah. Menjadi mempelai. Apa yang Bapa punya, kita punya. Kita punya Bapa, bukan Bapa pelit. Amin. Haleluya. Yang lain masih bingung. Karena apa? HP ada PIN. Ada kode akses. Heletoples ada PIN. Mau HP letre. Tahun baru tuh toplesnya usah jalakban. Makang. Mar DP lakban putih, lakban coklat. Bagaimana orang mau makang?
Nggak ada di sini. Haleluya. Kunci itu makanan, saudara ya, taruh di situ supaya setiap yang datang boleh makan. Amin. Haleluya. Itu di mana ini dia kok sampai di situ? Ini pengaruh tahun baru ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi ketika darah Yesus, saudara, sedangkan pun Firaun tunduk pada darah. Saudara, begitu darah disapukan di ambang pintu, Firaun menyerah. Firaun kepala batu, keras kepala. Semua kuasa di bawah kolong langit ini. Wahyu 12 ayat 10, mari kita lihat. Darah yang berbicara lebih kuat. Kemarin apa tadi? Perjanjian Kristus lebih kuat. Ini darah. Ibrani tadi saya katakan berapa tadi? Wahyu 12 ayat 10. Tolong di slide kan. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah anak domba Allah mengalahkan semua, mau saudara apa, semua pedang yang ada di muka bumi ini. Semua panah api si jahat harus tunduk kepada kuasa darah Yesus. Perhatikan dengan baik. Ketika saudara hari-hari ini ditekan, perkatakan, kuasa darah Yesus menjamin kehidupanku. Kuasa darah Yesus menjamin keluargaku. Ketika engkau berjalan, berbaring, tidur, ketika engkau melakukan aktivitas, perkatakan kuasa darah. Hiduplah saudara dengan apa? Bersandar kepada kuasa darah Yesus. Alkitab berkata, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka adalah orang-orang yang berani meletakkan hak. Para revivalist, orang-orang yang berani memilih. Daniel harus memilih. Ya saudara, Daniel meletakkan haknya untuk makan enak. Dengan makan saudara, seadanya ketika dia berada di tempat paling banyak makanan. Itu meletakkan hak. Musa meletakkan haknya dengan apa saudara? Menolak menjadi anak putri Firaun. Ada orang-orang dalam pelayanan kita harus meletakkan hak kita. Kenapa mereka tidak mengasihi apapun untuk dikasihi? Termasuk hidup mereka. Hari-hari ini ada banyak orang mungkin merasa ketika masuk dalam pelayanan, ini adalah pelayanan supranatural. Tapi tahukah kita, saya dan saudara harus belajar meletakkan hak. Hak untuk didengar. Kadang-kala hak untuk dihormati. Saudara, untuk apa saudara? Seperti Musa, seperti Daniel. Saudara, banyak lagi. Alkitab berkata seperti Paulus harus meletakkan haknya dan berkata, akulah rasul yang paling hina dari semua rasul. Paulus yang bengis, Paulus yang bisa balas. Saudara, tiba-tiba Paulus berubah. Kenapa? Karena benih ilahi telah masuk di dalam hidupnya. Saya berdoa di 2024 kita pelayanan. Tapi ingat, ada hak kita. Kadang hak untuk didengar, hak untuk diakui, hak untuk dihormati. Kadangkala Tuhan izinkan semua itu harus diletakkan. Dan masihkah engkau akan tetap memilih melayani Tuhan? Ini penting. Kalau kita tidak masuk sampai di sini, ketika kena benturan, ketika kena didikan, saya dan saudara akan memilih mundur. Karena kita tidak mengerti pelayanan yang mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan adalah orang-orang yang bahkan haknya diambil. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus Yesus yang telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya semua yang ada di langit, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Raja bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada kata kemuliaan, harga kemuliaan, mengosongkan diri dari bahasa Inggris no reputation. Ini modal bagi saya dan saudara untuk melayani di 2024. Ingat dengan baik. Ingat dengan baik firman ini, supaya kita akan semakin kuat tantangan ke depan.
Saya tidak bisa pungkiri, Tuhan telah menampakkan bahwa tantangan ke depan saudara adalah sangat besar. Tetapi roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Kudus akan sangat kuat mengambil alih setiap pikiran, perasaan, kehendak kita untuk kita letakkan demi yang namanya sebuah pelayanan. Pegang baik ini. Di tahun baru ini, Tuhan sedang melepaskan firman-Nya. Karena pelayanan kita adalah pelayanan supranatural. Pelayanan perjanjian baru. Pelayanan roh yang akan menumbangkan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan Tuhan telah memberikan firman. Nah, deklarasikan, sebab perkataanmu, perkataan banyak pasukan akan mempengaruhi bangsa-bangsa dan kerajaan. Yeremia berkata, engkau aku angkat melebihi bangsa-bangsa dan kerajaan. Tiba-tiba doa Abraham mempengaruhi satu bangsa. Tiba-tiba doamu mempengaruhi satu kota. Tiba-tiba engkau akan menentukan hidup dan mati kota itu dari semua perkataanmu. Tiba-tiba seperti Ayub, doa daripada Ayub akan menentukan nasib sahabat-sahabatnya. Hidup atau mati ditentukan oleh perkataan Ayub. Itulah panggilan. Tiba-tiba perkataanmu. Karena Tuhan bilang, Yub, cuma permohonanmu yang aku terima. Doakan sahabat-sahabatmu. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni mereka. Jadi hidup mati orang-orang ini bergantung pada perkataan seorang Ayub. Perkataan saya dan saudara akan menentukan nasib kota Bitung. Saya berdoa, declare saudara. Declare. Karena perkataanmu akan mencabut, merobohkan, mematahkan, menghancurkan kuasa-kuasa teroris, kuasa-kuasa kerusuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang mau bekerja merampas kota ini. Tapi engkau akan membangun sesuatu yang baru, perlindungan, penjagaan lewat kata-katamu, lewat apa yang engkau deklarasikan bahwa darah Yesus melindungi kota ini. Jangan anggap enteng. This is the time. Tuhan telah pilih saya dan saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya. Kenapa? Tiba-tiba dengan kuat saya merasakan sebuah rema di hati ini. Nah, doa kalian, aku minta kalian 3 bulan ke depan ini, kalau bisa 40 hari ke depan ini, memiliki daya tahan. Saudara tahu ketika Musa melawan Amalek, tangan Musa pun penat. Sampai harus ditopang oleh Harun dan Hur. Mungkin 1 jam Musa angkat tangan, 2 jam, 3 jam, begitu 5 jam, kekuatan mulai merosot. Hari ini saya berdoa, 1 bulan ke depan adalah sebuah pelitian untuk memaksimalkan daya tahan di dalam doa. Seberapa tahan kita angkat tangan di hadapan Tuhan akan menentukan. Kalau Musa angkat tangan, kuatlah Israel. Musa turun tangan, kalah Israel. Tapi kalau makanya Harun dan Hur pegang. Karena sekapasitas Musa, daya tahannya masih harus dilatih. Saya dan saudara, Tuhan minta, Tuhan akan latih daya tahan kita. Instrukturnya Roh Kudus. Amin. Ketika kita datang menyembah 1 jam, belum ada hadirat Tuhan. 2 jam, saudara mengakui dosa. 3 jam, kenapa Tuhan sepertinya belum hadir. Tuhan sedang latih daya tahan. Seberapa kita mau menanti-nantikan Tuhan. Amin. 4 jam, 5 jam menyembah, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Masuk ke 7,5 jam, semua langsung pi makan cookies. Demikianlah firman Allah, Bu. Tangan kami pun penat. Amin. Masuk ke 5 jam, mulai terjadi pembungkukan. Kenapa? Pulang, Bu. Ya. Iya kan? Musa juga begitu. Angkat tangan loh. Pas semua ini angkat tangan. Ya,
Yosua di bawah ini, kiapa tapi pedang sundak jakana, kurang jakikis, kita kurang lari ke sana kamera. Nen tahu Musa kotek soturung tangan. Orang-orang yang torang utus menginjil di sana sini. Kiapa so pusing saya pesu sate kepala. Nen tahu kotek pendoa di menara doa sutasono. Haleluya. Iya saudara, karena kata so berjam-jam. Iya toh. Kadang-kala kan di menara doa begitu. Saya hadir beberapa kali. Kiapa menyanyi kurang tong dua Ibu Esther. Lain kali dan Ibu Dina tahu babak gini. Itulah terjadi saudara. Berapa lama tuh langsung. Langsung haleluya, haleluya. Tapi enggak apa-apa. Kan semua butuh latihan. Semua butuh daya tahan. Amin. Orang kan sering doa. Tung doa deklarasi. Wis. Berapa kelompok? 11. Wis. Begitu masuk di komsel keempat. Saudara masih udah deh. Hurru. Haleluya. Begitu ke-8. Mulai terang sayup-sayup. Lihat kamari so duduk semua. Komsel ke-9 kaki sobat cerita. Komsel ke-10 hilang setengah. P11 si satu di muka. Lain so pulang. Itulah 2023 kaleidoskop. Karena apa? Daya tahan, lihat. Jadilah seperti olahragawan, atlet. Mana ini atlet? Oh inilah atlet, tengah. Iya toh, atlet mesti latihan. Kalau nyanda, begitu main 2 set, 3 set sohosa. Kiapa banyak kotek makan kukis mantega. Sondak latihan. Makanya ketika apa? Kiapa so jadi loyo. Kiapa semua badan so sakit. Kenapa perlu dipush? Perlu dipush. Banyak orang mengagungkan Beckham. Banyak yang iri dengan dia. Dan Beckham pernah bilang begini. Kalian ada tidur. Kita ada skop bola. Ngoni da manggoro. Amper siang. Kita pekaki so 300 kali da skop bola ngoni da manggoro. Pantas kita untung. Jangan ngoni mangiri. Beckham bilang apa? Kalau ingin seperti saya. Lakukan seperti metode saya. Apa itu? Biar amper siang. Bangun skop bola. Odoh berat no. Kalau begitu jangan mimpi. Jadi pemenang. Itu yang namanya stamina roh. Orang lain ketuk da manggoro, lain da doa malam. Orang lain dah tidur, lain dah doa pagi. Orang lain dah pipa siang, lain ada berdoa. Dan ketika datang tantangan, pemenangnya siapa? Jawab sendiri. Bukan saya yang jawab. Amin. Jadi hari-hari ini saudara, saya harus mengatakan apa adanya. Karena ke depan, saudara, kita harus makanya diperlukan orang yang tahan kiri kanan. Ketika so lemah, rupa so lemah ini nyandak, ngana kok boleh ngana. Ya, kita kuatnya ndak dadoi, nanti kita singgah. Kontoran dua pidoa, itulah saling menopang. Amin. Saya telepon, ngana rasa pigi. Nyandak nota rasa sakit, kita le rasa sakit. Kenapa Ibu Gembala bilang tanggal 6? Ya, orang mau piton dano, yuk kita lekok pirombokan. Ya toh? Saudara ya. Jadi hari ini kenapa? Ini genting. Saya mau katakan. Apa yang membuat saya dan saudara bisa bertahan sampai hari ini? Karena sebelum bahkan angin sakal terjadi. Saudara dan saya telah mempersiapkan dalam doa. Persiapannya bukan nanti ada pergumulan baru berdoa. Tapi sebelum angin sakal datang. Petrus telah berdoa. Itulah sebabnya Petrus bisa jalan di atas air. Karena persiapannya bukan pada saat terjadi pergumulan. Karena pergumulan datangnya tidak diundang. Hari-hari ini. Yang ketiga, apa yang lebih kuat? Ibrani 4 ayat 12. Yuk kita baca. Katakan lebih kuat. Katakan bersama saya, lebih kuat.
Oke, ini yang menjamin kita di 2024. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih, perhatikan, lebih kuat saudara. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Kata hidup dalam bahasa Inggris energis, energi, punya kekuatan, membawa impartasi, membawa vitalitas. Kenapa saudara? Kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Untuk apa? Menusuk amat dalam. Inilah pekerjaan firman. Pekerjaan firman seperti alat kesehatan hari ini yang namanya MRI. Untuk mengetahui dalam tubuh, karena tubuh manusia paling banyak air. Mereka masukkan alat MRI. Kong dapat tahu, no? Oh, ada tumor. Oh, ada kanker. Oh, ada. Kenapa, saudara? Karena alat ini bisa masuk dengan kekuatan 3 Tesla. Jadi ada DP barometer. Saudara, Tuhan juga punya MRI. Namanya firman Allah. Yang melihat seperti Pak Gembala bilang, kedalaman hati manusia. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa maka tahu. Cuma firman. Perhatikan saudara, ini penting. Kenapa Saul totofore ketika hadapi Goliat? Karena beda apa yang ada di dalam. Di dalam Daud ada roh Allah. Di dalam Saul ada roh setan. Alkitab mencatat, kurang Daud menyanyi-menyanyi baru roh jahat undur. Kenapa? Jadi perhatikan, kemenangan seseorang tergantung ada di dalamnya apa. Kemenangan seseorang di 2024 tergantung isi dalam. Kenapa Daud menang? Karena Daud dalamnya ada roh Allah. Saul ada roh jahat. Kenapa ada roh jahat Pak dia? Karena dia iri hati dan dengki Pak Daud. Makanya ketika Goliat mengaum, Daud lebih keras mengaum. Ketika saudara ini Goliat deklarasi dengan kata-kata kutuk, Daud lebih keras. Daud perang mulut. Dari mana roh keberanian? Apa yang ada di dalam? Yang di dalam Daud roh lebih besar. Di dalam Saul roh jahat. Kenapa roh jahat boleh masuk? Karena di dalam hati ada iri hati dan dengki. Makanya kekuatan yang ada di dalam, kekuatan yang ada di spirit akan menentukan kemenangan. Itulah sebabnya firman Allah harus membeda kita. Supaya tidak ada iri hati. Apa yang menyebabkan roh jahat masuk? Roh jahat kan masuk tidak bisa sembarang orang. Karena ada celah. Dia dengar, saudara ya, Daud mengalahkan berapa? Berlaksa-laksa. Nah, dia beralahkan ribu-ribu, muncul iri hati. Muncul dengki. Mulai hari itu, roh jahat masuk. Ketika Goliat mengaum, dia ketakutan. Karena yang di dalam ini tidak ada lagi roh Tuhan. Yang ada cuma dengki, kemarahan, kekecewaan. Dia tidak punya kekuatan untuk mengalami kemenangan. Saya tidak peduli Goliat apa yang menantang kita. Selama ada roh Allah, roh yang ada dalam kita tidak terbatas. Roh yang ada dalam dunia ini, saudara ya, oh bisa dikalahkan. Karena roh kudus yang ada dalam kita. Makanya kenapa hati kita, hidup kita perlu dibersihkan. Karena kemenangan tergantung apa yang ada di dalam. Amin. Bilang kiri kanan, kemenangan tergantung apa yang ada di dalam. Ya. Goliat tidak takut sedikit pun. Daud lebih tidak takut. Daud bilang apa?
engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan mendapat selamat. Itulah sebabnya para ahli Taurat melarang, jangan mereka mengajar demi nama itu. Mari kita larang keras supaya mereka tidak mengajar demi nama itu. Nama itu telah memenuhi Yerusalem. Jangan sampai mereka dianiaya, mereka saudara, dipukuli, mereka dipenjarakan. Cuma soal nama. Karena nama Yesus adalah jaminan bagi saya dan saudara. Jaminan bagi kita. Di 2024, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang akan meruntuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Tergantung siapa yang mengucapkannya. Tergantung apa yang ada dalam kita. Biarlah yang di dalam kita adalah roh yang berkobar-kobar. Di dalam kita adalah roh yang mau datang kepada Tuhan. Karena tergantung apa yang ada di dalammu. Ayat terakhir. Matius pasal 13. Ayat 11 dan 12. Mari baca. Kepadamu dikaruniai untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di tahun baru ini, saudara dan saya harus punya modal. Bukan modal doi. Tapi Alkitab bilang, kalau kamu punya, kamu akan ditambahkan. Kamu akan berkelimpahan. Di tahun baru ini, tanya kiri kanan, ada modal. Saudara ya, modal usaha kasih yang pas-pas ibu. Ya, saudara, apa itu modal? Kalau saudara baca Matius 13, bicara tentang tanah, jenis 4 tanah. Bersemak duri, berbatu-batu, pinggir jalan, tanah hati subur. Hati yang siap ditabur oleh firman. Dan saudara tahu 2023, saya tahu semua di sini tidak ada yang tidak ada modal. 2023 kita telah disiapkan. Kita telah punya. Kita telah punya. Jangan buang itu. Jangan buang itu saudara. Karena itu akan menentukan saudara akan ditambahkan atau tidak sama sekali. Jangan buang itu saudara. Di 2023 saya dan saudara telah diajar deklarasi. Saya dan saudara telah diajar memperkatakan, merenungkan. Hari ini saya tambahkan memperkatakan, merenungkan, membagikan, melakukan 5M. Tadi malam 3M. Membaca, merenungkan atau mendengarkan. Ya, membagikan, melakukan. Amin. Jadi jangan cuma sampai didengar, lakukan. Saya senang lihat di FB, banyak jemaat mesbah keluarga. Dong foto semua sementara MK 2. Saudara, sebentar malam jangan lupa mesbah keluarga. Amin. Atau siang, selama anak-anak belum sekolah kan boleh jam berapa saudara. Jadi 5M sekarang, 5 miliar. Kau dengar 5 miliar? Semua bilang cair. Betul, mau cair. Kalau baca, merenungkan, amin, memperkatakan atau mendeklarasikan, melakukan dan membagikan. 5 miliar. Torang pemodal ini. Kalau ada, Tuhan bilang begini, siapa yang punya kita tambah. Akan berkelimpahan. Di 2024 kamu punya apa? Saya punya deklarasi. Saya punya pesan Tuhan. Saya punya suara Tuhan. Saya punya hati yang menyembah. Tuhan akan tambahkan. Saudara akan lihat kajian. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Semua yang ada padamu hari ini akan menentukan lompatan. Saya tidak bilang berjalan, tapi saya bilang melompat. Saya bilang terbang. Kenapa? Waktu kita sedikit. Kita butuh percepatan. Kita butuh, kalau cuma berjalan tidak akan melewati Ahab. Kita butuh lompatan. Lompatan-lompatan iman. Saudara, pijakan-pijakan iman yang lebih kuat, lebih luar biasa. Kalau saya dan saudara punya, kembangkan apa yang ada padamu. Hari ini tambahkan. Kalau biasa baca Alkitab 2 pasal, kasih ampah. Bu, kita 10 pasal, bikin 10 setengah. Bu, kita 1 ayat. Pirwa, tambahkan kemari kasih yang.
Kejadian Bu So selesai iyo keluar Akang dari 2023 masuk di Keluaran. Jangan berhenti hanya di Kejadian. Terus firman itu hidup. Firman itu saudara akan membentengimu, melindungimu. Oh kenapa? Hidup, energos, vitalitas, memberi kehidupan, memberikan kekuatan. Itulah jaminanmu di 2024. Ingat, yang pertama Yesus jaminanmu. Bagi engkau, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu, studimu. Yang kedua, darah Yesus akan berbicara lebih kuat, mengalahkan semua suara di muka bumi ini. Yang ketiga, firman Allah yang hidup itu akan memotong semua kedagingan, tetapi juga akan membuat hidup kita semakin transparan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Tuhan akan mulai mengeksplor, bahkan Tuhan akan mulai memunculkan sesungguhnya apa yang ada di hati kita. Akan terlihat ketika kita hadapi Goliat, akan terlihat apa yang akan ada di hati kita. Kalau dalam hati kita ketulusan, kejujuran, kita akan tetap maju. Kita akan tetap saudara fighting. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Dan sebagaimana apapun boleh jadi di 2024 seizin perkenanan Tuhan. Tapi kita sedang minta masuk dalam negosiasi ilahi. Untuk apa? Membawa bangsa ini, membawa kota ini, membawa Indonesia. Dan saya berdoa sebagaimana Tuhan memunculkan Yusuf, inilah waktunya engkau dan aku dimunculkan. Mari angkat tanganmu. Sebagaimana Yusuf hidup di bawah open heaven, langit yang terbuka, demikianlah engkau, keluargamu hidup di bawah langit yang terbuka. Sebagaimana janda di Sarfat dipelihara 3,5 tahun ke depan, 3 tahun 6 bulan, aku berdoa open heaven, langit terbuka. Engkau akan melihat malaikat Tuhan turun naik. Engkau akan menerima berkat gunung-gunung, yaitu berkat hadirat Tuhan, gunung Tuhan, di mana pewahyuan, penyingkapan hati Tuhan, Tuhan sampaikan. Engkau akan naik ke gunungnya, engkau akan terima bukit-bukit, berkat bukit-bukit, kebanjiran, susu, anggur, minyak turun dalam hidupmu, dan berkat dari samudera raya, perikanan, kelimpahan dari seberang laut datang dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan mengawasi langkah-langkah daripada orang Israel dari awal sampai akhir tahun, mata Tuhan mengawasi engkau dan mencurahkan hujan sebanyak yang engkau butuhkan, perlukan, hujan awal, hujan akhir. Engkau akan menikmati kelimpahan yang ilahi, pengajaran akan hati Tuhan, akan hadirat Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Yohanes 8 ayat 32, 31. Kingdom Vision, ini pesan Tuhan bagi kita. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Saudara, tetap dalam firman. Tetap dalam firman. Tuhan minta kita tinggal di dalam firman. Kalau kita tinggal dalam firman, kita tinggal dalam zona supranatural. Bagi kita yang percaya, Tuhan minta tetap stay di sana saudara. Jangan tinggalkan habit kita membaca, merenungkan, mendeklarasikan hidup dari firman. Tetap dalam firman. Kita sudah menyembah, tapi Tuhan berkata, nah ada satu ayat, tetap dalam firman. Tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Amen. Tetap